Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, pemirsa semuanya dimanapun berada, dan juga yang ada di majelis bincang Ramadan pada kesempatan kali ini yang kami muliakan, dan insyaallah semoga kita semua dalam lindungan Allah, dalam rahmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas harian kita dengan baik, lebih-lebih dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan, ibadah wajib ini. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin, kuat menahan lapar dan dahaga, kuat menahan segala-galanya, beban hidup juga, Ustaz. Beban hidup ini juga kita kuat. Entah beban yang dari arah mana, ya semuanya kompleks ya. Termasuk hari ini ya, ini juga kita dalam keadaan beban ya. Beban hari ini juga beban dunia, tapi semoga menjadi anugerah di akhirat. Amin Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kita dalam bincang Ramadan PAC GP Ansor Kecamatan Longgo. Kita pada kesempatan kali ini membersamai beliau, sahabat kita, ustadz kita, juga pengurus di PAC GP Ansor Kecamatan Longgo. Beliau akan menyampaikan tema tentang seputar sunnah-sunnah ini bulan Ramadan. Ngobrol biasa saja, enggak usah. Iya. Ini Ustaznya sudah mau menyampaikan saja. Saya tak mukadimah dulu kan, seperti itu. Sahabat-sahabat ya. Ketua Ansor jangan guyang-guyu. Ini Ustaz kita nantinya menyampaikan tentang sunah-sunah di bulan Ramadan, termasuk ya sholat taraweh. Ini terkhusus sholat taraweh kan hanya ada di bulan Ramadan, Ustaz ya. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nah ini lebih spesifik di di sholat tarawih, dan juga nanti ada sunah-sunah yang lain bisa kita bincang-bincangkan dengan beliau. Kita perkenalkan beliau, sahabat kita, Ustaz kita, Ustaz Mahbub Junaidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salim. Tadi sudah, ini tambah lagi barokah. Masya Tadi kan Allah. di luar syuting nih kan. Tadi di luar studio nggih. Ini di dalam Salim lagi. Oke. Nah, ini kita nanti kupas bincang-bincang kita tentang sunah-sunahnya di bulan Ramadan. Adapun juga sholat-sholat tarawih, bagaimana pahalanya, bagaimana keutamaannya, ini nanti kita tanyakan. Tentang sunnah yang khusus di bulan Ramadan ini, Ustaz, kan ada sholat tarawih ini juga. Selain sholat tarawih itu ada apa saja? Terus sholat tarawih itu keistimewaannya apa? Kok adanya di bulan Ramadan itu loh? Kok nggak ada di sholat yang lain? Di bulan yang lain begitu. Ini monggo ini Ustaz. If you can't be right, I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as. Ya, terima kasih. Biasa aja ya. Iya, biasa. Jadi sebenarnya kenapa kalau kita katakan sunnah, ya, sebenarnya sunnah itu kan sama.
Jadi dimanapun kita melakukan itu adalah sama. Misalnya kalau kita melakukan sholat duha itu ya kita sholat duha ya itu ya sama maksudnya. Tapi yang membuat berbeda itu adalah ketika berhubungan dengan lokasi atau tempat. Dari tempat itu yang salah satu yang membedakan sholat ini yang aslinya itu sama, ini menjadi berbeda. Jadi bisa tergantung dengan tempatnya atau tergantung pada zamannya. Kalau misalnya sholat duha kalau dilakukan sehari-hari kan, kalau secara umum itu kan setiap amal baik itu kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai 10 sampai 700 kali lipatan. Hingga 700 kali kan seperti itu kan. Ya itu konsepnya sama. Tapi di situ ada yang lebih afdoliyahnya itu lebih ketika kesunahan itu kita lakukan di zaman yang berbeda, yang lebih utama, yaitu seperti bulan Ramadan. Jadi karena bulan Ramadan ini kan bulan yang istimewa. Jadi di situ banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan itu. Ya utamanya itu tadi ya diturunkannya Al-Qur'an itu menjadi sebab kemuliaannya bulan Ramadan. Terus adanya Lailatul Qadar. Itu juga menjadi penyebab utamanya bulan Ramadan. Sehingga di situ setiap amal-amal yang dilakukan pada bulan itu ini menjadi dilipat gandakan. Bahkan tidak diketahui kalau Allah itu kan dalam hadisnya itu kan setiap tadi kalau diterjemahkan seperti itu. Jadi setiap amal baiknya anak Adam itu dibalas 10 kali hingga 700 kecuali puasa. Jadi puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu kan dalam hadis itu. Itu terjemahnya seperti itu. Jadi Arabnya nanti dicari itu. Jadi itu menunjukkan bahwa keagungan di dalam ibadah dalam puasa. Nah, seperti halnya contoh lain itu dalam masalah umroh. Jadi dalam satu riwayat itu mengatakan bahwa umroh yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan daripada umroh di luar bulan Ramadan. Itu juga jadi itu kaitannya dengan dengan waktu. Ya misalnya kalau ibadah sunah-sunah yang lain, misalnya kalau kita tadi baca Al-Qur'an. Kalau misalnya kita baca Al-Qur'an ya sesuatu hal yang baik juga kan. Jadi suatu hal yang baik juga. Kita lakukan di luar bulan Ramadan, ya dapat pahala. Cuman pahalanya diketahui, yaitu tadi. Jadi bisa 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kalau kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini pahalanya akan lebih besar lagi. Gitu. Jadi kesunahan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini semuanya. Jadi yang kita lakukan di luar bulan Ramadan itu pahalanya 10 sampai 700. Kalau di dalam bulan Ramadan ini bisa dilipat gandakan lagi. Itu afdoliannya di situ. Oh iya. Ya tadi ada faktor-faktor tadi. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an itu termasuk. Terus di situ jadi malam Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan. Yang dimana tadi jadi
di hari itu, jadi di malam itu, malam Lailatul Qadar maksudnya. Jadi ketika orang berdoa di dalamnya, ini pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu salah jadi kesunahan yang dilakukan ketika bulan Ramadan. If you can't be right, I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. Oke, berarti sunnah di dalam bulan Ramadan tadi yang kita utarakan dalam konteks sholat atau dan yang lainnya itu sama dengan yang lain, sama saja kedudukannya. Iya. Hanya saja membedakan berada di bulan mulia, dilaksanakan di bulan mulia sehingga pahalanya juga mulia. Berlipat ganda seperti itu ya Ustaz ya. Iya. Oke. Ya, makanya ini kesempatan sekali ini. Ini baru hari kedua ya. Jadi masih panjang sekali jadi kesempatan kita untuk memperbaiki dan menambah jadi kesunahan yang kita lakukan sebelumnya, atau misalnya kita belum melakukan kesunahan-kesunahan sebelumnya, mumpung hari ini masih dalam keadaan bulan Ramadan, kita tingkatkan, kita tambahi. Gitu. Kita cuman sholat duha 2 rakaat, di luar sholat duha 2 rakaat di bulan Ramadan kita tambahi lagi menjadi 12 rakaat misalnya kan. Kalau samanya kan duha 12 rakaat ya. Wah, mantap sekali ini. Ini karena bulannya istimewa. Istimewa, pokoknya serba ditambah. Ibadahnya jumlahnya serba ditambah, terus intensitasnya juga ditambah. Betul sekali. Yang penting itu tadi, jadi menjaga sholat malam. Jadi man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban kan seperti itu. Ghufira lahu ma taqaddam. Ghufira lahu min dzambihi. Jadi itu. Jadi yang barang siapa melakukan qiyamul lail itu maksudnya adalah melakukan sholat tarawih bersama dengan sholat witir dan jadi sholat witirnya. Jadi dengan imanan wa ihtisaban, jadi mengharap jadi dengan iman, jadi percaya, yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu imanan, wahtisaban dan mengharapkan. Jadi mengharapkan bahwa pahala. Jadi setiap yang dilakukan ibadah apapun yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini kita harapkan jadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka insyaallah jadi ghufira lahu min dzambihi. Jadi dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Merujuk tadi pada jumlah rakaat sholat itu kan, kalau yang sholat sunnah umum 2 rakaat bisa ditambahkan jumlahnya ketika dari biasa ya bisa semakin banyak berarti semakin banyak pahalanya. Kalau di bulan Ramadan mari kita lebih banyakkan lagi. Berarti kan ada tapi ada maksimalnya ya. Kayak seperti sholat duha. Minimal 2 rakaat bisa 12 sampai 12 rakaat. Bisa ya. Lah kalau sholat tarawih ini yang spesial di bulan Ramadan ini itu kan idealnya kan banyak dan memang sepengetahuan kan banyak. Iya. Banyaknya itu berapa rakaat Ustaz? Terus kalau yang sholat biasa kan biasanya dilakukan sedikit, boleh kok ditambahi banyak. Lah yang tarawih ini biasanya kan banyak, sedikit itu boleh atau tidak? Dan kalau banyak itu jumlahnya berapa? Apakah 20 atau 50 atau berapa? Atau disarankan 2 rakaat saja atau boleh atau tidak? Atau itu bagaimana itu? Iya. If you can't be right, I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when
kalau yang khusus ini sholat taraweh itu ya kalau jumlah rakaatnya itu sebenarnya tidak ada dalil nas hadis apalagi Al-Qur'an ya. Itu yang soreh, jadi yang mengatakan jumlah rakaat itu harus segini. Sekian enggak ada ya. Nggak ada. Oh. Ya cuman kan itu memang ada yang sebagian ada yang 8 rakaat, terus ada yang 20 rakaat, 23 bersama witir kan. Witir. Tadi yang 8 itu 11 bersama witir. witir. Terus ada yang 30. Jadi 30. Ada juga ya, Ustaz? Ada 35 itu ada. Banyak sekali itu. Nah, itu pun juga maksudnya ijtihadnya para ulama itu berdasarkan hadis yang kurang jelas. Artinya secara makna, jadi menegaskan ini harus rakaatnya segini, itu tidak ada. Enggak ya. Cuman kalau hadis riwayatnya itu kan dari Sayyidah Aisyah itu yang dibuat ijtihad para ulama juga itu kan mengatakan bahwa Nabi itu melakukan sholat. Jadi Nabi itu melakukan sholat di sholat sunnah maksudnya. Sholat sunnah di luar Ramadan atau di dalam Ramadan itu tidak sampai 11 rakaat gitu aja. Tidak sampai 11 rakaat. Itu yang dijadikan dalil oleh ya sebagian ulama itu mengatakan bahwa di 8. Jadi 8 rakaat. 8 rakaat. 11 rakaat bersama dengan witir gitu. Itu juga yang mendasari. Terus kalau yang 20 rakaat itu berdasarkan dengan asar atau qaul sahabat. Jadi itu berdasarkan dari sahabat Umar. Jadi sahabat Umar itu waktu itu kan sholat taraweh. Jadi mulai sahabat Umar itu melakukan sholat taraweh itu 20 rakaat bersamaan dengan witir. Jadi waktu itu dan yang pertama kali itu melakukan, jadi mengumpulkan orang, jadi dikumpulkan, jadi jamaah dikumpulkan, terus melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, itu sahabat Umar itu bilangannya 20 rakaat. Dan pada waktu itu para sahabat-sahabat yang lain pun tidak ada yang memprotes. Artinya ya itu kan artinya ijma'us sahabat, itu berarti ada kesepakatan di antara sahabat bahwa di situ sholat tarawih itu 20 rakaat. Tapi itu ijtihadnya para sahabat. Jadi itu. Jadi sampai Sayyidina Umar mengatakan sholat tarawih itu nikmatul bid'atu hadhihi. Jadi nikmatul bid'ah itu hadhihi. Jadi nikmat bid'ah itu adalah ini. Jadi itu memang nggak dilakukan, maksudnya itu nggak dilakukan pada waktu Nabi masih hidup, jamaahnya sholat tarawih tadi. Jadi dilakukannya pada mulai ketika sahabat Umar ya. Gitu. Jadi itu juga sebagai dalil sebagai dalil bahwa ternyata bid'ah sendiri itu ya belum tentu dolalah semua. Itu yang dijadikan. Karena itu, jadi ada sahabat yang melakukan itu kan yang melakukan sahabat, bukan Nabi kan seperti itu. Nabi pun mengatakan bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin min ba'di. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Jadi kamu berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Itu siapa ya? Itu yang khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabat yang lain kan itu. Jadi walaupun itu dikerjakan para sahabat,
Tapi walaupun Nabi itu nggak mengerjakan, tapi Nabi pun memerintah untuk kita mengikuti para sahabat kan. Jadi kalau dalam istilah apa selain kan ashabikan nujum. Jadi ashabikan nujum fa ini tadaitum ihtadaitum. Jadi sahabat-sahabatku itu seperti halnya bintang-bintang di langit. Ketika engkau berpegang teguh dengannya, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Jadi ya itu perlu catatan itu. Oke, untuk masalah tarawih tadi jumlahnya sekian, ada yang sekian, ada yang sekian, itu semuanya ada tadi latar belakangnya tadi. Ya. Nah ini dong kita sebagai warga Nahdliyin ini bagaimana mengikuti yang sholat tarawih itu? Apakah kita harus yang 8 atau yang 20 atau yang berapa, harus itu atau boleh-boleh saja ini? Yang 20 boleh, yang 8 boleh, kan tadi sudah ada keterangannya perbedaan seperti itu. Ini bagaimana ini? Atau harus yang ini mosok enggak benar? Ini bagaimana ini? Ya sebenarnya kalau itu semuanya perbedaan yang berdasarkan dari kaul hadis Nabi sampai kaulul ulama, itu semuanya sebenarnya itu boleh kita ikuti. Boleh kita ikuti. Yang penting ada dasarnya kan seperti itu. Betul. Tapi kalau ulama kita ini kan kita mengikuti ulamanya madhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik ya, itu Imam Hambali. Kalau Imam Malik ini yang 8 ya. Selain Imam Malik itu kan mengatakan mengikuti tadi, jadi mengikuti sahabat Abu Bakar dalam hal rakaat taraweh. Jadi 20, mengambil 20. Jadi kalau 20 itu kan ya tidak terlalu ringan, ya tidak terlalu berat. Jadi kita ambil yang tengah-tengah, yaitu 20 rakaat. Itu sudah pas, dan itu sudah mengikuti para ulama. Gitu. Jadi kalau yang taraweh 8 rakaat ya monggo silakan saja. Yang 32 rakaat monggo ya silakan saja, tidak apa-apa. Yang penting taraweh kan seperti itu. Yang tidak bagus sih yang masalah itu yang tidak taraweh. Yang tidak taraweh. Yang penting kita misalkan taraweh dan ada sumbernya, ada yang di anut gitu ya Ustaz ya. Iya. Yes, pokoknya kita mengikuti ittiba bil ulama. Daripada yang keluar taraweh ini itu, tapi malah akhirnya enggak taraweh. Nah, itu yang repot. Iya, ini taraweh. Iya. Ya, perbedaan itu kan saling menyatukan. Saling menyatukan. Itu variasi hidup ya Ustaz. Yang penting kita menyikapinya. Kalau ya kita sebagai orang NU itu jangan gugupan seperti ya. Jadi kalau misalnya kita pas nanti salat taraweh di satu masjid, terus kemudian baru 8 rakaat, ada yang orang yang mundur, kita ya enggak usah, pikiran kita enggak usah yang negatif-negatif itu enggak usah. Itu apa itu salat cuma 8 rakaat itu jangan. Jadi itu juga ada dasarnya kalau juga. Ya kita mengikuti yang 20 ya alhamdulillah kita bisa mengikuti. Semoga amal kita ini diterima gitu saja kan. Kita semua saya atau jenengan mungkin yang ada di sini pasti ada kalanya pernah menjumpai misalnya sholat tarawih di tempat kita masing-masing atau di mana ada yang sholat tarawih bersama-sama, tapi ketika di tengah perjalanan ada yang sudah mundur lebih dahulu. Itu sudah menjadi hal biasa. Kita tidak perlu menjadikan sesuatu yang wow, yang bagaimana begitu ya Ustaz ya. If you can't be right, I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as. Oke, itu tadi seputar tema tentang sunnah
sunnah di bulan Ramadan yang lebih khusus sholat tarawih yang juga hikmahnya luar biasa, pahalanya apalagi itu luar biasa sekali, lebih dari sholat-sholat yang ada di hari-hari biasa. Lebih-lebih sholat tarawih ini adanya hanya di bulan Ramadan, pasti ada rahasia tertentu yang mungkin jarang bisa dijabarkan oleh para dari kita. Oleh karena itu pada kuncinya semangat bersolat tarawih, di fullkan sholat tarawihnya, jangan sampai bolong. Sunah-sunah yang lain juga ditambahkan, ditingkatkan. Ngoten nggih Ustaz nggih. Demikian, terima kasih atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat, semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita melakukan kajian ilmu ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkah untuk ansor NU kita. Semoga ansor semakin ngeremboko, semakin istiqomah di dalam menebarkan kebaikan dan ilmu. Gerakannya selalu menebarkan kebaikan. Amin Allahumma amin. Kesalahan semuanya dari arah manapun, kami sebagai pembawa acara dan Ustadz Mahbub Junaidi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan yang selanjutnya bisa dengan materi-materi yang lain, yang lebih gayeng, yang lebih enjoy dan lebih mantap lagi. Nah, dengan pemateri-pemateri yang lain. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.